Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hajratul Aswad dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar dengan jurusan PG PAUD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kelas 22D dengan NIM 220409502050. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Mata kuliah Pengantar Pendidikan, dosen pengampu Andromeda Valentino Sinaga SS MPD. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Perkiraan masyarakat masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Melalui upaya pendidikan, kebudayaan diwariskan dan dipelihara oleh setiap generasi bangsa. Serentak dengan itu, upaya pendidikan diarahkan pula untuk mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan diartikan dalam pengertian luas, yakni keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhannya dari hasil budi dan karyanya itu. Kebudayaan dapat berwujud ideal, yakni ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Kedua, berwujud kelakuan, yakni kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, berwujud fisik, yakni benda-benda hasil karya manusia. Adapun beberapa karakteristik umum masyarakat masa depan, yaitu pertama, kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Globalisasi adalah proses di mana berbagai peristiwa, keputusan, dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting dalam berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain. Globalisasi pedesaan sekarang ini tampaknya tidak akan dapat dihindari oleh negara-negara di dunia dalam berbagai aspek kehidupannya. Menolak dan menghindari globalisasi sama artinya dengan mengucilkan diri dari masyarakat internasional. Ada beberapa aspek yang dapat dipengaruhi oleh globalisasi. Yang pertama adalah bidang pengetahuan dan teknologi, bidang ekonomi, bidang lingkungan hidup, dan bidang pendidikan. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek membantu pengembangan peranti atau yang biasa kita sebut device atau perangkat yang dapat mengatasi berbagai kekurangan atau keterbatasan alat indera. Dan pada gilirannya, peranti itu sangat membantu mengembangkan iptek itu sendiri. 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Perkembangan komunikasi dengan arus informasi yang makin padat dan akan dipercepat di masa depan mencakup keseluruhan unsur-unsur dan proses komunikasi. Yang keempat itu, peningkatan layanan profesional. Manusia masa depan semakin menuntut suatu kualitas hidup yang semakin baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkannya. Layanan yang diberikan untuk profesi tertentu atau layanan profesional akan semakin penting untuk kebutuhan masyarakat. Nah, adapun tuntutan bagi manusia masa depan. Tuntutan manusia Indonesia di masa depan diarahkan kepada pembekalan kemampuan, di antaranya seperti A. Ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan. B. Kreativitas di dalam menemukan alternatif pemikirannya. C. Efisiensi dan etos kerja yang tinggi. Beberapa tuntutan yang diharapkan dan dimiliki oleh manusia masa depan, di antaranya ialah A. Memiliki sikap yang terbuka, memiliki wawasan internasional dan seimbang. Dengan itu, memiliki wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. B. Menerapkan dan meningkatkan asas pendidikan seumur hidup. Apa aja sih asas-asas pendidikan itu? Yang pertama adalah asas semesta, menyeluruh dan terpadu, asas pendidikan sepanjang hayat, asas tanggung jawab bersama, dan asas keturunan handayani. Dan asas yang terakhir adalah kemandirian dalam belajar. C. Melengkapi sarana kehidupan dengan alat-alat komunikasi yang update seperti handphone, komputer, dan sebagainya. Adapun upaya mengantisipasi masa depan. Yang pertama, perubahan nilai dan sikap.
Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kedua, pengembangan kebudayaan. Kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, sampai dengan sistem teknologi dan peralatan. Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh budaya setempat dan budaya Indonesia, tetapi juga menerima berbagai pengaruh budaya dunia dalam menghadapi pengaruh tersebut. Setiap individu diharapkan dapat menyelaraskannya dengan baik, agar dapat menyesuaikan diri dengan dunia yang sangat berubah. Ketiga, pengembangan sarana pendidikan. Menurut Santoso S. Hamijoyo, mengemukakan 5 strategi dasar, yakni 1. Pendidikan untuk pengembangan iptek. 2. Pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen. 3. Pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan. 4. Pendidikan untuk pengembangan sistem nilai, termasuk filsafat, agama, dan teologi. 5. Pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan. Nah, itulah penjelasan dari perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan.